Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razikin dari kelompok 3 serta teman saya MRJ Abdan Aufa yang akan membawakan materi yakni nafsu syahwat, godab, mujahadah, dan riyadah. Memasuki materi yang pertama yakni nafsu syahwat. Secara pengertiannya, Imam Al-Ghazali, kata nafsu berasal dari bahasa Arab al-nafs yang berarti jiwa, semangat, hasrat, kehendak, selera, maupun segala dorongan diri. Itu disebut al-nafs atau nafsu. Kata al-nafas disepadankan dengan kata himmah atau irodah yang memiliki arti hasrat atau kehendak. Jadi, nafsu di sini ialah hasrat atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Setiap tindakan yang didasari dengan nafsu bisa berbuat kebaikan dan bisa juga mengarah kepada keburukan. Sehingga dalam penyebutannya nafsu selanjutnya, Al-Ghazali membagikan jiwa atau nafsu menjadi 3 tingkatan, yakni pertama, nafs al-awamah yang dimiliki seorang yang amalan ibadahnya sedikit sehingga kelak di akhirat nanti akan menimbulkan penyesalan karena disebabkan oleh ia terlena dengan kemewahan duniawi sehingga dia tertipu dengan kehidupan dunia dan kehilangan dengan kehidupan yang di akhirat. Tingkatan yang kedua yaitu nafs al-amarah, yaitu suatu nafsu yang mendorong seseorang kepada perbuatan untuk selalu berbuat jahat sehingga membuat manusia dibuat terbelenggu pada kejahatan dan menutupi mata hatinya akan sebuah kebaikan. Yang ketiga adalah nafs al-mutmainah yang bersifat halus dan berkumpul di dalamnya sifat-sifat yang baik. Inilah yang menurut Al-Ghazali hakikat manusia yang mengakui Allah dan seluruh apa yang diketahui. Nafsu ini akan menghasilkan jiwa yang tenang yang berisi tentang kebaikan dan kemanfaatan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28 yang memiliki makna, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhonya. Selanjutnya adalah bab riyadah. Riyadah artinya yakni latihan. Yang dimaksud dalam latihan ini adalah latihan rohaniyah untuk menyucikan jiwa dengan memerangi keinginan-keinginan jasad dan menahan segala tuntutan hawa nafsu yang membawa diri manusia kepada suatu hal yang tidak ada manfaat dan dapat merugikan. Maka dengan ini riyadah yang berarti latihan rohani ialah senantiasa berbuat pada kebaikan dengan menahan diri dari segala tuntutan hawa nafsu yang menggiring pada lembah kerugian. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan ataupun termasuk pendekatan pada latihan yaitu mengurangi makan, melakukan sholat malam, menjaga seluruh anggota badan, serta berkholwat yang berarti menarik diri dari lingkungan sosial dan diisi dengan ibadah agar terhindar dari perbuatan dosa. Tujuan riyadah bagi kalangan kaum sufi ialah agar senantiasa dapat mengontrol diri. Tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengontrol diri sangat dijaga betul oleh para kaum sufi agar roh mereka selalu terjaga dan tetap dalam keadaan damai.
Maka dengan ini riyadhah dalam latihannya harus benar-benar dijalani dengan sungguh-sungguh, karena jika komitmen ini tetap dijaga, maka akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yakni taat beribadah, tekun, dan lain sebagainya. Selain yang telah dijelaskan tadi, riyadhah yang telah dijalankan secara konsisten dan terus-menerus tanpa disadari akan mendatangkan cahaya kolbu yang setelah mendapatkannya, ketika menjalani ibadah, seseorang akan merasakan kenikmatan, kemanfaatan, serta yang dijalaninya ketika tekun beribadah semakin damai dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arju Abdan Alfa, NIM 9321254119. Saya akan menjelaskan bab ghadab dan mujahadah. Ghadab, pengertian ghadab. Ghadab berasal dari bahasa Arab, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arju Abdan Alfa, NIM 9321254119. Saya akan menjelaskan bab ghadab dan mujahadah. Ghadab, pengertian ghadab. Ghadab berasal dari bahasa Arab, yaitu ghadaba yang bibu ghadaban, yang artinya marah. Ghadab atau marah yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Menurut Imam Nawawi, marah dalam perspektif ilmu tasawuf merupakan tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah kepada bagian wajah dan menyebabkan timbulnya kebencian terhadap seseorang. Tenaga seseorang ketika marah akan berlipat ganda energinya dan jauh lebih kuat daripada ketika tidak marah. Dari marah, seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan seperti membunuh, menganiaya, dan kejahatan yang lainnya. Untuk menyalurkan emosi marah, tidak setiap orang memiliki kapasitas untuk mengendalikan emosi marah ke arah positif yang lebih dapat diterima secara sosial sehingga tidak menimbulkan konflik. Maka dari sini bisa diketahui bahwa emosi marah itu harus ditahan dan dikendalikan, sebab hal yang diakibatkannya sungguh buruk. Yang selanjutnya yaitu cara mengendalikan emosi marah. Yang pertama yaitu tenang dan diam, karena yang namanya marah itu bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka selamanya manusia dalam menahan amarah itu karena menjaga lisannya. Yang kedua yaitu merubah posisi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyadtaji. Artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, misalnya jika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka kita dituntun untuk duduk. Jika duduk masih tetap marah, maka kita dituntun untuk berbaring. Dan jika berbaring kita masih marah, maka kita boleh untuk menjauhi perkara yang menyebabkan marah itu. Kita bisa menjauh dari sumber pemicu marah. Yang selanjutnya cara mengendalikan marah yaitu berwudu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim,
innal ghadaba minasyaitoni wa innasyaitona khuliqa minan nari wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Artinya, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, misalnya jika kita masih marah ketika berbaring, masih marah ketika sudah pergi, maka kita dianjurkan untuk berwudu. Dengan berwudu, selain kita mendapat kesucian, maka insya Allah kita juga akan tidak marah, akan berhenti marahnya. Yang selanjutnya, cara untuk mengendalikan marah yaitu ingat janji Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Maka dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bahwa jika kita bisa menahan marah, balasannya sungguh besar, pahalanya sangat besar, yaitu bisa masuk surga. Kesimpulannya, menahan marah memang berat, mengendalikannya memang sulit. Tapi jika kita ingat madorotnya dari marah dan mengingat balasan dari jika kita menahan marah, insya Allah maka kita akan bisa menahan marah dan tidak terjadi konflik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu bab mujahadah. Pengertian mujahadah. Istilah mujahadah berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada yujahidu, mujahadah jihad, yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau badlu al-wus'ai. Mujahadah dalam konteks akhlak artinya adalah mencurahkan segala kemampuan dengan melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kepada Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang eksternal. Hambatan internal yaitu hambatan yang datang dari jiwa seseorang itu sendiri, seperti nafsu yang tak terkendali, kecintaan kepada dunia. Kemudian sedangkan yang dinamakan dengan hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari luar, seperti dari orang-orang kafir, para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran, dan juga dari syaitan. Untuk mengatasi dan melawan hambatan-hambatan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan kemauan dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Perjuangan yang sungguh-sungguh inilah yang dinamakan dengan mujahadah. Apabila seseorang bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah, niscaya Allah akan menunjukkan jalannya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang selanjutnya yaitu cara mujahadah. Secara garis besar ada tiga cara mujahadah. Yang pertama, sebagai landasan teoritis, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan mujahadah ini. Kita tidak boleh main-main. Jika nanti di tengah perjalanan mujahadah kita menemui hambatan-hambatan, kita harus bisa mengatasinya. Yang kedua yaitu melakukan amal ibadah praktis yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk memperkuat mental spiritual dan meningkatkan semangat juang dalam menghadapi tantangan-tantangan yang telah disebutkan di atas. Amalan-amalan tersebut antara lain yaitu sholat malam, puasa sunnah, tilawah Al-Quran beserta pemahamannya, kemudian berzikir dan berdoa.
Kemudian cara mujahadah yang ketiga yaitu dengan jihad. Mulai dari jihad dengan harta benda, dengan ilmu, dengan tenaga, sampai jihad dengan nyawa atau jihad fisabilillah. Dan pada akhirnya sesungguhnya semua hasil mujahadah seseorang itu akan kembali kepada kebaikan seseorang tersebut sendiri. Dan Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.